Di tengah hiruk-pikuk ibu kota Jakarta, tepatnya di balik tembok kokoh kedutaan besar Rusia, seorang gadis sederhana dari Kediri bernama Marlina tengah mengayunkan mopnya. Tak pernah terlintas di benaknya bahwa kehidupannya yang biasa ini akan membawanya terbang ribuan kilometer jauhnya, melintasi negara-negara asing, hingga akhirnya bersanding dengan seorang diplomat muda di negeri yang jauh. Inilah kisah Marlina, dari seorang pekerja kebersihan menjadi seorang nyonya di Rusia. Jakarta dan impian sederhana. Tahun 2002, Marlina genap berusia 20 tahun, namun perjalanan hidupnya sudah diwarnai dengan berbagai tantangan dan keputusan besar. 4 tahun silam, ketika usianya baru 16 tahun, ia membuat pilihan yang mengubah segalanya, meninggalkan kampung halamannya di Kediri, Jawa Timur. Kediri, dengan sawah-sawah hijau membentang dan suasana pedesaan yang damai, adalah tempat ia tumbuh besar. Namun, keterbatasan ekonomi keluarga, di mana ayahnya hanyalah seorang petani dengan penghasilan tak menentu dan ibunya seorang ibu rumah tangga, mendorongnya untuk mencari peruntungan di kota besar. Ia adalah anak sulung dari 4 bersaudara, dan beban tanggung jawab untuk membantu menopang keluarga terasa begitu berat di pundak remajanya. Dengan restu orang tua yang berat hati namun penuh harap, Marlina berangkat ke Jakarta. Ibu kota yang gemerlap itu menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memekakan telinga dan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, sangat kontras dengan kesederhanaan desanya. Setelah beberapa waktu mencari pekerjaan serabutan, takdir membawanya ke kedutaan besar Rusia. Di sana, ia diterima sebagai petugas kebersihan. Pekerjaannya sederhana, membersihkan ruangan-ruangan kantor yang luas, menyapu koridor-koridor panjang, mengelap meja-meja diplomat, dan memastikan setiap sudut kedutaan tetap rapi dan bersih. Upahnya memang tak seberapa dibandingkan dengan biaya hidup di Jakarta yang tinggi, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan yang terpenting, ia bisa mengirimkan sebagian kecil gajinya setiap bulan untuk membantu perekonomian keluarganya di kampung. Hari-hari Marlina di kedutaan berjalan monoton namun teratur. Setiap pagi, sebelum para staf diplomatik dan karyawan lainnya tiba, ia sudah berada di sana. Dengan seragam kerjanya yang sederhana dan peralatan kebersihan di tangan, ia memulai tugasnya. Ia memastikan lantai menyilap, jendela-jendela bening tanpa noda, dan setiap perabot tertata rapi. Ia dikenal sebagai pekerja yang sangat rajin, teliti, dan jujur. Tak pernah sekalipun ia mengambil barang yang bukan miliknya, meskipun seringkali ia menemukan benda-benda berharga yang terjatuh atau tertinggal. Kejujurannya ini membuatnya dihormati oleh rekan-rekan kerjanya dan juga para staf kedutaan. Selain itu, Marlina memiliki senyum yang tulus dan ramah, selalu siap menyapa siapapun yang berpapasan dengannya, baik itu diplomat asing yang berwibawa maupun sesama pekerja kebersihan. Di sela-sela pekerjaannya yang berulang, ketika ia menyapu lantai marmer yang dingin atau membersihkan jendela yang memantulkan langit Jakarta, Marlina seringkali bermimpi. Bukan mimpi tentang kemewahan atau kekayaan yang berlimpah, karena ia tahu itu terlalu jauh dari jangkauannya. Mimpinya jauh lebih sederhana, namun terasa begitu besar dan mustahil baginya. Ia ingin bisa melihat dunia luar. Ia ingin menginjakan kaki di negeri asing, merasakan budaya yang berbeda, melihat bangunan-bangunan ikonik yang hanya ia lihat di televisi atau majalah bekas. Ia membayangkan kota-kota Eropa dengan arsitektur klasiknya, atau mungkin negara-negara di Timur Tengah dengan keindahan padang pasirnya. Mimpi itu bagaikan bintang yang berkedip di langit malam, begitu dekat namun tak terjangkau. Bagaimana mungkin seorang gadis desa dari Kediri, yang kini hanya seorang petugas kebersihan di Jakarta, bisa mewujudkan impian semewah itu? Namun, Marlina tidak pernah membiarkan keraguan menguasai hatinya sepenuhnya. Ia percaya, dengan kerja keras dan doa, suatu hari nanti, Allah akan membukakan jalan baginya. Ia terus memupuk harapan itu dalam diam, menjadikannya motivasi untuk terus bertahan dan bekerja dengan sebaik-baiknya di kedutaan besar Rusia. Ia tidak tahu bahwa takdir telah menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar dari sekadar impian sederhananya. Tawaran tak terduga. 4 tahun berlalu dengan rutinitas yang sama. 4 tahun Marlina mengabdikan dirinya di kedutaan besar Rusia, menyaksikan pergantian musim, mendengar berbagai bahasa asing, dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari operasional kedutaan. Kehadirannya yang tenang dan efisien seringkali luput dari perhatian, namun sangat dihargai oleh mereka yang mengenalnya. Suatu pagi yang cerah, ketika ia sedang sibuk membereskan ruang resepsi, sebuah panggilan dari sekretaris Bapak Duta Besar mengagetkannya. Marlina San, Bapak Duta Besar ingin bertemu dengan Anda di ruang kerjanya, kata sang sekretaris dengan nada sopan. Jantung Marlina berdebar-debar tak karuan. Panggilan langsung dari Bapak Duta Besar adalah hal yang sangat jarang terjadi. Ia segera merapikan seragamnya, memastikan tidak ada noda, dan dengan langkah hati-hati, ia menuju ke ruang kerja yang megah itu. Ruangan tersebut dipenuhi dengan buku-buku tebal, peta dunia,
dan berbagai cenderamata dari berbagai negara, mencerminkan perjalanan hidup sang duta besar yang luas. Dengan sopan, ia mengetuk pintu dan masuk setelah dipersilakan. Bapak Duta Besar, seorang pria parubaya yang berwibawa dengan rambut beruban dan senyum yang ramah, duduk di balik meja kerjanya. Silakan duduk, Marlina. Sapa Bapak Duta Besar dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, membuat Marlina sedikit lega. Ia duduk di kursi yang empuk, merasa sedikit canggung di hadapan sosok penting tersebut. Bapak Duta Besar kemudian menyampaikan kabar yang mengejutkan. Marlina, masa tugasku di Jakarta akan segera berakhir. Aku akan dipindahkan ke negara lain. Marlina mengangguk, merasa sedikit sedih karena akan kehilangan atasan yang baik. Aku akan bertugas di Belanda, tepatnya di Amsterdam, lanjut Bapak Duta Besar. Kemudian, datanglah tawaran yang mengubah segalanya. Bapak Duta Besar menatap Marlina dengan tatapan serius namun penuh kebaikan. Selama 4 tahun ini, kau telah bekerja dengan sangat baik, Marlina. Kau rajin, jujur, dan sangat bisa diandalkan. Keluargaku dan aku sangat mempercayaimu. Beliau berhenti sejenak, seolah mengumpulkan keberanian untuk menyampaikan hal besar. Oleh karena itu, aku ingin menawarkanmu sebuah kesempatan. Aku ingin kau ikut bersamaku dan keluargaku ke Amsterdam dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kediamanku di sana. Marlina terdiam. Kata-kata Amsterdam dan Belanda bergaung di telinganya. Ini adalah tawaran yang tak pernah terpikirkan olehnya, bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Kesempatan untuk menginjakkan kaki di Eropa, melihat dunia yang selama ini hanya ia bayangkan, kini terbuka lebar di hadapannya. Ia merasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Ini bukan sekadar pekerjaan baru. Ini adalah tiket menuju impian yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Rasa haru dan syukur membuncah di dada Marlina. Ia teringat pada mimpi sederhananya untuk melihat dunia. Dan kini, Allah telah membukakan jalan yang begitu tak terduga. Ia juga teringat pada keluarganya di Kediri, pada adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya sekolah. Kesempatan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk mereka. Gajinya di Belanda tentu akan jauh lebih besar, dan ia bisa membantu keluarganya lebih banyak. Bagaimana, Marlina? Apakah kau bersedia? Tanya Bapak Duta Besar, melihat ekspresi Marlina yang campur aduk antara terkejut dan bahagia. Tanpa ragu sedikit pun, meskipun suaranya sedikit bergetar menahan haru, Marlina mengangguk mantap. Ya, Bapak Duta Besar, saya bersedia. Terima kasih banyak atas kepercayaan dan kesempatan ini. Senyum lebar terukir di wajah Bapak Duta Besar. Beliau menjelaskan beberapa detail tentang proses kepindahan, visa, dan persiapan lainnya. Marlina mendengarkan dengan seksama. Otaknya bekerja cepat memikirkan segala hal yang harus ia persiapkan. Ia tahu, ini adalah langkah besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang petugas kebersihan di kedutaan di Jakarta, takdir kini membawanya menuju petualangan baru di benua Eropa. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, penuh dengan harapan dan janji akan masa depan yang lebih cerah. Amsterdam dan dunia baru. Beberapa minggu kemudian, setelah segala urusan administrasi dan visa selesai, Marlina mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan kerjanya di Jakarta dan, dengan hati yang campur aduk antara antusiasme dan sedikit kecemasan, ia terbang melintasi benua. Saat pesawat mendarat mulus di Bandara Schiphol, Amsterdam, Marlina merasakan getaran yang berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar perjalanan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Amsterdam menyambutnya dengan pemandangan yang memukau. Bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur khas Eropa berjejer rapi di sepanjang jalan. Jendela-jendela besar menghadap ke kanal-kanal yang tenang, di mana perahu-perahu kecil meluncur perlahan. Udara terasa segar dan bersih, jauh berbeda dari polusi Jakarta. Segalanya terasa baru dan menakjubkan bagi Marlina. Ia mengamati setiap detail, mulai dari sepeda yang mendominasi jalanan, hingga senyum ramah orang-orang yang berpapasan dengannya. Ia tinggal di kediaman Bapak Duta Besar yang megah, sebuah rumah bergaya klasik dengan taman yang luas dan interior yang elegan. Meskipun statusnya adalah pembantu rumah tangga, Bapak Duta Besar dan keluarganya memperlakukan Marlina dengan sangat baik dan penuh hormat, layaknya bagian dari keluarga mereka sendiri. Mereka memastikan Marlina merasa nyaman dan tidak kesulitan beradaptasi. Meskipun pekerjaannya tidak jauh berbeda dengan di Jakarta, membersihkan, memasak, dan membantu kebutuhan rumah tangga, suasana dan lingkungannya sangat berbeda. Tidak ada lagi hiruk-pikuk jalanan Jakarta yang bising, digantikan oleh ketenangan dan keteraturan khas kota Eropa. Marlina merasa senang dan bersemangat menjalani hari-harinya di kota baru ini. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar.
Ia belajar sedikit demi sedikit bahasa Belanda dari percakapan sehari-hari dengan keluarga duta besar dan dari interaksinya di supermarket atau toko-toko kecil. Ia juga mulai memahami budaya Eropa yang lebih terbuka dan individualistis, namun tetap menjunjung tinggi privasi dan ketertiban. Di waktu luangnya, terutama di akhir pekan, Marlina sering berjalan-jalan menikmati keindahan kota. Ia menjelajahi jalan-jalan berbatu yang sempit, melintasi jembatan-jembatan kecil di atas kanal, dan mengagumi arsitektur bangunan yang kaya sejarah. Ia mengunjungi museum-museum terkenal. Meskipun ia tidak memahami semua karya seni yang dipamerkan, ia tetap merasa takjub dengan keindahan dan nilai sejarahnya. Ia duduk di bangku taman, mengamati orang-orang yang lalu lalang, dan merasakan denyut kehidupan kota yang berbeda. Ia mencoba makanan lokal, mencicipi keju dan stroopwafel yang manis, serta menikmati secangkir kopi hangat di kafe-kafe kecil. Setiap sudut kota Amsterdam adalah pengalaman baru baginya. Ia merasa seperti seorang penjelajah yang baru menemukan harta karun. Rasa syukur memenuhi hatinya. Ia tak pernah menyangka bahwa impian sederhananya untuk melihat dunia kini menjadi kenyataan, bahkan lebih indah dari yang ia bayangkan. Ia seringkali mengirimkan kartu pos kepada keluarganya di Kediri, menceritakan pengalamannya, dan berbagi keindahan Amsterdam melalui foto-foto yang ia ambil dengan kamera sederhananya. Di tengah kebahagiaan dan adaptasi ini, Marlina tidak tahu bahwa takdir telah menyiapkan pertemuan yang akan kembali mengubah hidupnya, jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan atau tempat tinggal. Pertemuan di kediaman Dubes. Sebagai seorang duta besar, Bapak Duta Besar seringkali menerima tamu, baik dari kalangan diplomat maupun relasi lainnya. Kediaman mereka di Amsterdam, sebuah bangunan megah dengan sentuhan arsitektur klasik Belanda, menjadi pusat berbagai pertemuan penting dan jamuan makan malam. Marlina, dengan tugasnya sebagai pembantu rumah tangga, seringkali berada di garis depan dalam melayani para tamu ini. Ia menyajikan hidangan, mengisi ulang gelas minuman, dan memastikan segala kebutuhan para tamu terpenuhi dengan baik. Dalam setiap interaksi, ia selalu menjaga sikap sopan dan profesional, meskipun terkadang ia merasa sedikit canggung berada di tengah-tengah orang-orang penting dari berbagai negara. Di antara para tamu yang berkunjung, ada satu sosok yang cukup sering terlihat dan menarik perhatian Marlina, seorang diplomat muda Rusia. Ia adalah tamu rutin di kediaman Bapak Duta Besar, seringkali datang untuk pertemuan resmi atau sekadar kunjungan sosial. Diplomat muda itu memiliki perawakan yang tinggi, rambut gelap, dan mata yang tajam namun memancarkan kehangatan. Ia selalu mengenakan setelan jas yang rapi, mencerminkan statusnya sebagai seorang diplomat. Nama diplomat muda itu adalah Sergei Muslimovic. Ia memiliki pembawaan yang sangat sopan dan santun, tidak seperti beberapa tamu lain yang terkadang terlihat angkuh atau terlalu formal. Setiap kali berpapasan dengan Marlina, Sergei selalu menyapa dengan senyum tipis dan anggukan kepala, bahkan terkadang mengucapkan "Spasibo", terima kasih dalam bahasa Rusia, jika Marlina menyajikan sesuatu kepadanya. Interaksi mereka sangat terbatas, hanya sebatas tugas dan sapaan singkat. Marlina, yang selalu menjaga batasan profesionalismenya, tidak pernah berani memulai percakapan lebih jauh. Namun, Sergei rupanya memperhatikan Marlina lebih dari yang ia duga. Ia bukan hanya melihat Marlina sebagai seorang pembantu rumah tangga, melainkan sebagai seorang individu. Ia terkesan dengan kesederhanaan Marlina yang tulus, sebuah kualitas yang jarang ia temukan di lingkungan diplomatik yang serba gemerlap dan penuh kepalsuan. Ia melihat bagaimana Marlina bekerja dengan tekun, tanpa mengeluh, dan selalu menjaga kebersihan serta kerapian rumah dengan sangat baik. Lebih dari itu, Sergei terkesan dengan kebaikan hati Marlina yang terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia pernah melihat Marlina membantu seorang kurir yang kesulitan membawa paket besar, atau dengan sabar menenangkan anak kecil dari salah satu tamu yang rewel. Marlina juga selalu terlihat ramah kepada semua orang, tanpa memandang status. Yang paling membuat Sergei terkesan adalah kesalehan Marlina. Sebagai seorang Muslim, Sergei memperhatikan bagaimana Marlina selalu menyempatkan diri untuk beribadah di sela-sela kesibukannya. Ia pernah melihat Marlina sedang sholat di sudut ruangan yang sepi, atau membaca Al-Quran di waktu luangnya. Kesalehan Marlina, yang tampak dari caranya beribadah dan bersikap, memancarkan aura ketenangan dan kedamaian yang sangat menarik bagi Sergei. Di tengah dunia yang serba materialistis, menemukan seseorang dengan spiritualitas yang kuat seperti Marlina adalah hal yang langka dan berharga bagi Sergei. Ia merasa ada koneksi spiritual yang kuat dengan Marlina, meskipun mereka belum pernah berbicara panjang lebar. Tanpa Marlina sadari, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati diplomat muda Rusia itu. Ketertarikan yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, pertemuan-pertemuan singkat antara Marlina dan Sergei di kediaman Bapak Duta Besar semakin sering terjadi. Meskipun hanya sebatas interaksi formal terkait tugas Marlina, Sergei selalu menemukan cara untuk menyapa atau bertukar pandang dengan Marlina.
Matanya yang tajam selalu memancarkan kehangatan dan rasa ingin tahu yang tulus setiap kali ia melihat Marlina. Sergei Muslimovic adalah seorang Muslim. Sebuah fakta yang semakin memperkuat ketertarikannya pada Marlina. Ia telah lama mencari seorang wanita yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki keindahan hati dan spiritualitas yang mendalam. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan diplomatik yang seringkali menuntut penampilan dan formalitas, Marlina hadir dengan kesederhanaan dan ketulusan yang memikat hati Sergei. Sergei melihat ketulusan dalam diri Marlina, sebuah kualitas yang sangat ia hargai dan jarang ia temui di lingkaran sosialnya. Ia memperhatikan bagaimana Marlina selalu bersikap apa adanya, tanpa dibuat-buat, dan bagaimana ia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan kejujuran. Ia mengamati bagaimana Marlina berinteraksi dengan orang lain, selalu dengan senyum ramah dan tutur kata yang lembut. Kebaikan hati Marlina terpancar dari setiap gerak-geriknya, dari caranya melayani tamu dengan sabar hingga perhatian kecil yang ia berikan kepada keluarga duta besar. Setiap kali bertemu, Sergei selalu menyapa Marlina dengan ramah, terkadang mencoba mengucapkan beberapa frasa dalam bahasa Indonesia yang ia pelajari dari bapak duta besar, membuat Marlina tersenyum malu. Mereka sesekali bertukar percakapan singkat, membahas cuaca, atau sekadar menanyakan kabar. Meskipun percakapan itu sederhana, bagi Sergei, setiap kata yang keluar dari bibir Marlina terasa begitu tulus dan menenangkan. Ia merasa ada kedamaian saat berada di dekat Marlina, sebuah ketenangan yang sulit ia dapatkan di tengah kesibukan pekerjaannya sebagai diplomat. Marlina, di sisi lain, tidak bisa memungkiri bahwa ia juga merasakan kekaguman yang mendalam pada sosok Sergei. Ia adalah seorang diplomat muda yang cerdas. Terlihat dari cara bicaranya yang lugas dan berwibawa saat berdiskusi dengan tamu-tamu penting. Ia memiliki pembawaan yang sopan dan santun, selalu menghargai orang lain, termasuk dirinya yang hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Marlina juga tahu bahwa Sergei adalah seorang Muslim yang taat. Terlihat dari bagaimana ia selalu menyempatkan diri untuk sholat di sela-sela waktu kunjungannya. Fakta bahwa Sergei memiliki keyakinan yang sama dengannya membuat Marlina merasa ada koneksi spiritual yang kuat. Namun, perbedaan status dan latar belakang membuat Marlina menjaga jarak dan berusaha tidak terlalu berharap. Ia hanyalah seorang gadis desa dari Kediri, seorang pembantu rumah tangga di negeri orang, sementara Sergei adalah seorang diplomat muda dari keluarga terpandang di Rusia. Jurang perbedaan itu terasa begitu lebar. Marlina merasa rendah diri, berpikir bahwa ia tidak pantas untuk bersanding dengan sosok seperti Sergei. Ia takut perasaannya akan tumbuh terlalu jauh dan berakhir dengan kekecewaan. Oleh karena itu, ia selalu berusaha menjaga batasan, bersikap profesional, dan tidak menunjukkan ketertarikannya secara terang-terangan. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak akan memandang status, namun ia juga realistis dengan kenyataan yang ada. Ia hanya bisa memendam kekagumannya dalam diam, dan terus berdoa agar Allah memberikan yang terbaik untuknya, apapun itu. Lamaran yang mengejutkan. Suatu sore yang tenang di Amsterdam, setelah jamuan makan siang diplomatik yang cukup panjang berakhir, Marlina sedang sibuk membereskan meja-meja di ruang makan utama kediaman bapak duta besar. Piring-piring kotor dan gelas-gelas kosong ia tumpuk dengan rapi di atas troli, bersiap membawanya ke dapur. Cahaya matahari sore yang hangat masuk melalui jendela besar, menerangi debu-debu yang menari di udara. Suasana sudah sepi, para tamu telah pulang, dan keluarga duta besar sedang beristirahat di ruang pribadi mereka. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggil namanya, Marlina. Marlina menoleh, terkejut mendapati Sergei Muslimovic berdiri tidak jauh darinya. Ia mengira Sergei sudah pulang bersama tamu-tamu lainnya. Sergei terlihat sedikit berbeda dari biasanya. Ada rona gugup di wajahnya, dan ia memegang tangannya di belakang punggung, seolah menyembunyikan sesuatu. Jantung Marlina berdebar lebih cepat dari biasanya. Sergei berjalan mendekat, langkahnya perlahan namun pasti. Matanya yang biasanya tajam, kini memancarkan ketulusan yang mendalam. Marlina, ucap Sergei lagi, suaranya sedikit bergetar, namun nadanya sangat tulus. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepadamu. Marlina hanya bisa mengangguk, merasa bingung dan sedikit cemas. Apa yang ingin disampaikan seorang diplomat muda sepertinya kepadanya? Sergei menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Selama ini, saya telah mengamati Anda, Marlina. Saya melihat bagaimana Anda bekerja dengan rajin, bagaimana Anda selalu tersenyum, dan bagaimana Anda menjaga kesopanan dalam setiap situasi. Saya juga melihat ketulusan hati Anda, kebaikan Anda, dan yang paling penting bagi saya, kesalehan Anda sebagai seorang muslimah. Sergei berbicara dengan bahasa Indonesia yang ia pelajari, meskipun dengan aksen Rusia yang kental, membuat setiap katanya terasa lebih personal. Marlina hanya bisa menunduk, pipinya merona merah. Pujian dari Sergei membuatnya merasa malu sekaligus terharu. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sergei kemudian melangkah lebih dekat,
dan dengan gerakan yang perlahan, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna beludru dari balik punggungnya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun elegan, dengan sebuah permata kecil yang berkilau. Matanya menatap lurus ke mata Marlina, penuh harap. "Marlina," ucap Sergei, suaranya kini lebih mantap, penuh keyakinan. "Saya mencintai Anda karena Allah. Saya ingin Anda menjadi pendamping hidup saya, menjadi istri saya, dan membangun rumah tangga yang sakinah bersama. Maukah Anda menikah dengan saya?" Marlina sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dunia seolah berhenti berputar. Lamaran itu bagaikan petir di siang bolong. Sebuah hal yang tak pernah ia bayangkan bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun. Ia merasa ini seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Seorang diplomat muda Rusia yang tampan, cerdas, dan berwibawa melamar dirinya yang hanyalah seorang pembantu rumah tangga biasa. Ini adalah sebuah lamaran yang datang dari dunia yang sama sekali berbeda dengan dunianya. Pikirannya berkecamuk. Ia merasa dirinya hanyalah seorang gadis desa dari Kediri, dengan latar belakang yang sangat sederhana. Sementara Sergei adalah seorang diplomat muda yang memiliki masa depan cerah, berasal dari keluarga terpandang, dan memiliki pendidikan tinggi. Jurang perbedaan status sosial dan latar belakang terasa begitu lebar di benaknya. Ia merasa tidak pantas, tidak layak bersanding dengan sosok seperti Sergei. Bagaimana mungkin ia, seorang pembantu, bisa mendampingi seorang diplomat dalam berbagai acara penting? Ia takut akan menjadi beban, atau bahkan mempermalukan Sergei. Dengan berat hati, meskipun hatinya berdesir dan ada rasa penyesalan yang mendalam, Marlina menolak lamaran Sergei. "Sergei-san," ucapnya pelan, suaranya nyaris berbisik dan tercekat. Saya tidak pantas untuk Anda. Saya hanyalah seorang pembantu. Anda seorang diplomat. Kita terlalu berbeda." Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena sedih ditolak, melainkan karena ia merasa harus menolak tawaran yang begitu luar biasa ini demi kebaikan Sergei. Ia percaya Sergei pantas mendapatkan wanita yang lebih baik, yang setara dengannya. Sergei menatapnya dengan tatapan kecewa, namun ada juga pemahaman di matanya. Ia tidak marah, hanya terlihat sedih. Kotak cincin itu ia tutup kembali, dan ia mengangguk pelan. "Saya mengerti, Marlina," ucapnya, suaranya terdengar berat. Tanpa mengucapkan kata-kata lain, Sergei berbalik dan meninggalkan Marlina yang masih terpaku di ruang makan, dengan hati yang hancur karena keputusannya sendiri. Penolakan berulang dan kesungguhan cinta. Sergei Muslimovic bukanlah tipe pria yang mudah menyerah, terutama ketika ia yakin akan perasaannya. Penolakan pertama Marlina, meskipun menyakitkan, tidak memadamkan api cintanya. Justru, hal itu semakin menguatkan tekadnya. Ia benar-benar tulus dengan perasaannya, dan ia percaya bahwa Marlina adalah wanita yang ditakdirkan untuknya. Beberapa waktu kemudian, setelah memberikan Marlina sedikit ruang dan waktu untuk berpikir, Sergei kembali melamar Marlina. Kali ini, ia datang dengan persiapan yang lebih matang, dan dengan dukungan dari Bapak Duta Besar yang telah menjadi saksi bisu ketulusan hati Sergei. Sergei berusaha meyakinkan Marlina bahwa status sosial dan latar belakang bukanlah halangan baginya. Ia menjelaskan bahwa di mata Allah, semua manusia adalah sama, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ia melihat hati Marlina yang baik, saleh, dan tulus, dan baginya, itu jauh lebih berharga daripada gelar atau kekayaan duniawi. Ia berbicara panjang lebar tentang visi rumah tangganya, tentang bagaimana ia ingin membangun keluarga yang didasari oleh cinta karena Allah, saling mendukung dalam kebaikan, dan membesarkan anak-anak dalam ajaran Islam. Ia menunjukkan bahwa ia tidak hanya menginginkan Marlina sebagai istri, tetapi juga sebagai partner hidup yang sejati. Namun, Marlina masih diliputi keraguan. Meskipun ia merasakan getaran di hatinya setiap kali Sergei berbicara, dan ia tahu bahwa Sergei adalah pria yang baik, rasa rendah dirinya masih menghantuinya. Ia merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan sosial yang begitu jauh terasa seperti tembok besar yang sulit ditembus. Ia takut tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan seorang diplomat, takut tidak bisa mendampingi Sergei dengan baik di berbagai acara formal, dan takut akan menjadi beban bagi Sergei. Dengan berat hati, Marlina kembali menolak lamaran Sergei untuk kedua kalinya, meskipun kali ini dengan air mata yang tak terbendung. "Maafkan saya, Sergei-san," ucapnya lirih. Saya masih tidak yakin. Saya merasa tidak pantas." Sergei kembali menelan kekecewaan, namun kesungguhan cintanya tidak goyah. Ia memahami keraguan Marlina, dan ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi cintanya. Ia menunjukkan keseriusannya dengan terus mendekati Marlina dengan cara yang sopan dan penuh hormat, tidak pernah memaksa atau membuat Marlina merasa tidak nyaman.
Ia seringkali meninggalkan buku-buku agama Islam di meja Marlina, atau mengirimkan pesan singkat berisi kutipan-kutipan inspiratif. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia mencintai Marlina apa adanya, dan ia siap menerima segala perbedaan yang ada. Suatu hari, Sergei kembali melamar Marlina untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia datang dengan membawa orang tua angkatnya, Bapak Duta Besar, sebagai saksi dan pendukung. Bapak Duta Besar juga turut meyakinkan Marlina bahwa Sergei adalah pria yang tulus dan bahwa ia akan menjadi suami yang baik. Sergei berlutut di hadapan Marlina, mengulang kembali lamarannya dengan suara yang penuh emosi. Marlina, saya bersumpah demi Allah, saya mencintai Anda dengan tulus. Saya tidak peduli dengan status atau latar belakang. Yang saya inginkan hanyalah Anda, sebagai istri saya, sebagai ibu dari anak-anak saya. Saya akan membimbing Anda, mendukung Anda, dan kita akan belajar bersama. Tolong, berikan saya kesempatan. Marlina melihat kesungguhan di mata Sergei, mendengar ketulusan dalam setiap kata-katanya. Hatinya bergejolak hebat. Ia tahu bahwa Sergei benar-benar serius. Namun, rasa takut dan keraguan masih bergelayut di benaknya. Ia teringat pada semua perbedaan yang ada, pada tantangan yang akan ia hadapi jika menerima lamaran ini. Setelah berpikir keras dan menimbang-nimbang, dengan air mata yang kembali mengalir, Marlina kembali menolak lamaran Sergei untuk ketiga kalinya. Maafkan saya, Sergei-san, ucapnya, suaranya pecah. Saya belum siap. Penolakan ketiga ini terasa lebih berat bagi Marlina, karena ia tahu betapa besar kesungguhan hati Sergei. Ia melihat kekecewaan yang mendalam di wajah Sergei, dan itu membuat hatinya perih. Sergei bangkit, menghela napas panjang, dan kali ini, ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan Marlina dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Jawaban hati. Meskipun telah menolak lamaran Sergei sebanyak 3 kali, Marlina tidak bisa memungkiri bahwa hatinya kini diliputi kegelisahan yang luar biasa. Setiap penolakan yang ia lontarkan, seolah menjadi bumerang yang melukai hatinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti hati Sergei, pria yang telah menunjukkan ketulusan cinta yang begitu besar. Rasa sesal mulai merayapi benaknya, bercampur dengan kerinduan yang tak terucapkan. Malam-malam Marlina di Amsterdam kini terasa lebih panjang. Ia seringkali terbangun di tengah malam, memikirkan kata-kata Sergei, tatapan matanya yang penuh harap, dan kesungguhannya yang tak tergoyahkan. Ia melihat ketulusan dan kesungguhan cinta Sergei yang begitu murni, sebuah cinta yang tidak memandang status atau latar belakang. Ia merasakan kebaikan dan perhatian yang tulus dari diplomat muda itu, yang selalu menghormatinya dan tidak pernah memaksakan kehendak. Perlahan, rasa rendah dirinya yang selama ini menjadi tembok penghalang, mulai terkikis oleh keyakinan yang ditunjukkan Sergei. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa aku terus menolak kebaikan ini? Apakah aku benar-benar tidak pantas? Atau apakah ini hanya ketakutanku sendiri yang menghalangiku? Ia teringat pada ajaran agama yang ia yakini, bahwa jodoh adalah takdir dari Allah, dan bahwa Allah tidak akan memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya. Marlina menghabiskan banyak waktu dalam sholat malam, memohon petunjuk kepada Allah. Ia membaca Al-Quran, mencari ketenangan dan jawaban atas kegelisahan hatinya. Ia merenungkan setiap peristiwa yang telah terjadi dalam hidupnya, dari keputusannya meninggalkan Kediri, perjalanannya ke Jakarta, hingga kesempatan yang membawanya ke Amsterdam. Semua terasa seperti rangkaian takdir yang telah digariskan. Dan kini, Sergei hadir dalam hidupnya, dengan cinta yang tulus dan keseriusan yang luar biasa. Ia berbicara dengan Bapak Duta Besar, menceritakan kegelisahan hatinya dan keraguannya. Bapak Duta Besar, dengan bijaksana, memberikan nasihat. Marlina, Sergei adalah pria yang baik. Dia tulus mencintaimu. Jangan biarkan masa lalumu menghalangimu untuk menerima kebahagiaan yang Allah berikan. Jika dia mencintaimu karena Allah, maka itu adalah cinta yang paling mulia. Nasihat itu bagaikan embun penyejuk bagi hati Marlina. Setelah mempertimbangkan dengan matang, berdiskusi dengan Bapak Duta Besar, dan yang terpenting, setelah berdoa meminta petunjuk kepada Allah, Marlina akhirnya menyadari bahwa mungkin inilah takdir yang telah digariskan untuknya. Ia melihat kesungguhan Sergei yang mencintainya karena Allah, bukan karena status atau kedudukan. Cinta Sergei adalah cinta yang murni, yang melihat kebaikan dalam dirinya, bukan label pekerjaannya. Ia menyadari bahwa perbedaan latar belakang bisa menjadi kekuatan, bukan penghalang, jika didasari oleh cinta dan saling pengertian. Dengan hati yang mantap, penuh keyakinan dan rasa syukur, Marlina mengambil keputusan. Ia mencari Sergei. Ketika ia menemukannya, ia menatap mata Sergei dengan tatapan yang berbeda dari sebelumnya, penuh dengan cinta dan penerimaan. Sergei-san, ucap Marlina, suaranya kini lebih jelas dan mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Saya,
saya menerima lamaran Anda. Sergei tertegun. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Wajahnya yang semula muram, kini berbinar-binar penuh kebahagiaan. Senyum lebar terukir di bibirnya. Ia segera menghampiri Marlina, dan tanpa ragu, memeluknya erat. Itu adalah pelukan yang penuh dengan kelegaan, kebahagiaan, dan janji akan masa depan. Penolakan yang berulang kali, kini berakhir dengan jawaban hati yang tulus. Marlina akhirnya menerima lamaran Sergei untuk yang keempat kalinya. Sebuah penerimaan yang menandai dimulainya babak baru yang indah dalam hidup mereka. Pernikahan di Rusia. Kabar bahagia ini disambut dengan sukacita yang luar biasa oleh Sergei dan Bapak Duta Besar. Senyum tak henti-hentinya menghiasi wajah mereka, karena akhirnya Marlina menerima lamaran Sergei. Bapak Duta Besar, yang selama ini telah menjadi saksi bisu perjalanan Marlina dan ketulusan Sergei, merasa sangat lega dan bahagia. Ia segera memberikan restu dan dukungannya penuh. Persiapan pernikahan segera dilakukan dengan cepat dan efisien. Mengingat Sergei adalah seorang diplomat yang memiliki jadwal padat. Namun, Sergei memastikan bahwa setiap detail dipersiapkan dengan cermat agar pernikahan impiannya dengan Marlina dapat terwujud. Langkah pertama adalah membawa Marlina ke Rusia, ke kota asal Sergei, untuk diperkenalkan kepada keluarganya. Ini adalah perjalanan yang mendebarkan bagi Marlina. Ia akan bertemu dengan keluarga calon suaminya, yang berasal dari budaya dan latar belakang yang sangat berbeda. Saat tiba di Rusia, Marlina disambut dengan hangat oleh keluarga Sergei. Ayah Sergei, seorang pria parubaya yang berwibawa, dan ibunya, seorang wanita yang lembut dan penuh kasih sayang, menyambut Marlina dengan pelukan erat. Mereka telah mendengar banyak cerita tentang Marlina dari Sergei, dan mereka sangat terkesan dengan keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan Marlina. Mereka memperlakukan Marlina layaknya putri mereka sendiri, membuat Marlina merasa nyaman dan diterima di tengah keluarga baru yang asing baginya. Bahasa memang menjadi kendala, namun kasih sayang dan kehangatan keluarga Sergei mampu menembus batasan bahasa. Upacara pernikahan Marlina dan Sergei diadakan di Rusia dengan sederhana namun hikmat, sesuai dengan ajaran Islam dan tradisi keluarga Sergei. Bukan pesta mewah dengan gemerlap lampu dan ratusan tamu, melainkan sebuah acara yang hangat, dihadiri oleh keluarga dekat, kerabat, dan beberapa rekan diplomat Sergei yang juga beragama Muslim. Suasana dipenuhi dengan kebahagiaan, doa, dan rasa syukur. Marlina mengenakan gaun pengantin muslimah yang sederhana namun elegan, dengan kerudung yang menutupi auratnya. Sementara Sergei mengenakan setelan jas yang rapi, dengan peci di kepalanya. Di hadapan penghulu dan para saksi, dengan disaksikan oleh keluarga yang penuh haru, Marlina dan Sergei mengucapkan janji suci pernikahan. Kalimat-kalimat ijab kabul diucapkan dengan lancar, mengikat dua hati yang berbeda latar belakang namun disatukan oleh cinta karena Allah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Marlina. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang gadis sederhana dari Kediri, yang dulu hanya bermimpi melihat dunia, kini resmi menjadi istri seorang diplomat muda Rusia, Sergei Muslimovic. Ini adalah bukti nyata bahwa takdir Allah itu indah, dan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status atau negara. Setelah upacara pernikahan selesai, ada sesi ramah tamah yang hangat. Keluarga Sergei menyajikan hidangan khas Rusia yang lezat, dan para tamu memberikan ucapan selamat serta doa restu. Marlina merasa sangat bahagia. Ia melihat senyum tulus di wajah Sergei, dan ia tahu bahwa keputusannya untuk menerima lamaran ini adalah yang terbaik. Ia kini memiliki keluarga baru yang penuh kasih sayang, dan seorang suami yang mencintainya karena Allah. Babak baru dalam hidupnya sebagai seorang istri diplomat telah resmi dimulai, di negeri yang jauh, namun dengan hati yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hidup baru sebagai nyonya diplomat. Setelah menikah, kehidupan Marlina berubah drastis, bagaikan membalikan telapak tangan. Ia tidak lagi bangun pagi untuk mengayunkan mop atau membersihkan debu di kediaman duta besar. Perannya kini adalah sebagai nyonya rumah, pendamping seorang diplomat muda Rusia. Perubahan ini membawa serta serangkaian tanggung jawab baru yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan diplomatik yang serba formal, penuh etiket, dan menuntut kemampuan bersosialisasi yang tinggi. Hari-harinya kini diisi dengan belajar. Ia belajar tentang etika dan tata krama pergaulan di lingkungan diplomatik, mulai dari cara berpakaian yang sesuai untuk berbagai acara, cara berbicara dengan tamu-tamu penting dari berbagai negara, hingga cara mengatur jamuan makan malam resmi. Sergei dengan sabar membimbingnya, mengajarkan hal-hal kecil yang mungkin tampak sepele namun sangat penting dalam dunia diplomasi. Ia juga belajar bahasa Rusia secara intensif, agar bisa berkomunikasi lebih lancar dengan keluarga Sergei dan juga dalam pergaulan sehari-hari di Moskow. Ini adalah tantangan besar, namun Marlina menghadapinya dengan semangat dan tekad yang sama seperti saat ia pertama kali belajar bahasa Jepang di Jakarta. Awalnya,
Marlina merasa sedikit canggung dan gugup. Ia seringkali merasa tidak percaya diri saat harus menghadiri acara-acara resmi atau jamuan makan malam yang dihadiri oleh para pejabat tinggi dan diplomat dari berbagai negara. Ia takut melakukan kesalahan, takut mempermalukan Sergei. Namun, Sergei selalu di sampingnya, memberikan dukungan, senyum penyemangat, dan bisikan-bisikan kecil yang menenangkan. Keluarga Sergei juga sangat membantu, membimbingnya dengan penuh kasih sayang dan memperkenalkan Marlina kepada lingkaran sosial mereka. Perlahan tapi pasti, Marlina mulai merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam perannya yang baru. Ia mulai mendampingi suaminya dalam berbagai acara diplomatik, mulai dari resepsi kenegaraan, pertemuan budaya, hingga kunjungan ke berbagai institusi. Ia belajar bagaimana berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang budaya, bagaimana memahami isu-isu global, dan bagaimana menjadi seorang pendamping yang suportif bagi suaminya. Marlina, dengan kesederhanaan dan kebaikan hatinya, mampu mencairkan suasana formal dan meninggalkan kesan yang baik pada setiap orang yang berinteraksi dengannya. Banyak yang terkesan dengan kerendahan hatinya meskipun kini ia adalah istri seorang diplomat. Meskipun hidupnya kini jauh berbeda dari masa-masanya di Kediri atau Jakarta, Marlina tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap menjadi wanita yang sederhana, baik hati, dan sama seperti dulu. Ia selalu menyempatkan diri untuk beribadah, membaca Al-Quran, dan menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Ia seringkali berkomunikasi dengan keluarganya di Kediri, menceritakan kehidupannya yang baru, dan memastikan mereka baik-baik saja. Ia juga tidak pernah melupakan teman-teman lamanya, dan selalu berusaha menjaga silaturahmi. Marlina bahagia menjalani kehidupannya yang baru sebagai istri Sergei. Cinta mereka bersemi karena Allah, dan itu menjadi fondasi yang kuat bagi rumah tangga mereka. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan saling belajar. Sergei sangat menghargai Marlina yang tetap rendah hati dan saleh, sementara Marlina mengagumi kecerdasan dan kepemimpinan Sergei. Mereka adalah pasangan yang saling melengkapi, menjalani hidup baru di negeri yang jauh, namun dengan hati yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Masa depan terbentang luas di hadapan mereka, penuh dengan petualangan baru, tanggung jawab yang lebih besar, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Sungguh kisah yang menginspirasi, bukan? Dari seorang pekerja kebersihan di Jakarta, takdir membawa Marlina hingga menjadi nyonya seorang diplomat di Rusia. Jangan lupa untuk terus mengikuti kisah-kisah menarik lainnya di channel ini. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa absen di kolom komentar. Tulis dari kota mana saja kalian menyaksikan kisah Marlina ini. Sampai jumpa di video berikutnya.